Rasulullah SAW bersabda, "Man allaqa tamimatan faqad asyrak." Man allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa menggantungkan jimat, maka ia telah melakukan syirik. Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka ia telah mengatakan Rasulullah, menggantungkan jimat syirik. Jadi jimat terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, yang tidak bersumber dari Al-Quran. Yang kedua, yang bersumber dari Al-Quran. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat, yaitu ada sebagian yang membolehkan dan ada yang mengharamkannya. Pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua, yaitu yang mengharamkannya. Ya, pendapat yang kuat yang mengharamkan jimat dengan Al-Quran nggak boleh, haram. Karena dalil yang mengharamkan jimat menyatakan sebagai perbuatan syirik dan tidak membedakan apakah jimat itu berasal dari Al-Quran atau bukan dari Al-Quran. Karena hadisnya umum, man allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa menggantungkan jimat, maka ia telah melakukan syirik. Hadis ini sahih dari Imam Ahmad dan Hakim dari sahabat Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu an. Artinya barang siapa menggantungkan jimat, maka dia syirik. Apakah jimatnya dari Al-Quran atau bukan Al-Quran? Umum. Itu syirik. Karena dalil yang mengharamkan jimat menyatakan bahwa sebagian perbuatan syirik. Karena dalil yang mengharamkan jimat menyatakannya sebagai perbuatan syirik dan tidak membedakan apakah jimat itu berasal dari Al-Quran atau bukan dari Al-Quran. Dengan membolehkan jimat dari ayat Al-Quran, sebenarnya kita telah membuka peluang menyebarnya jimat dari jenis pertama yang jelas-jelas haram. Maka sarana yang dapat mengantarkan kepada perbuatan haram mempunyai hukum haram yang sama dengan perbuatan haram tersebut. Jadi al-wasail laha hukmul maqasid. Ia juga menyebabkan tergantungnya hati kepadanya, sehingga pelakunya akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diserahkan kepada jimat tersebut untuk menyelesaikan masalahnya. Selain itu, pemakaian jimat dari Al-Quran juga mengandung unsur penghinaan terhadap Al-Quran, khususnya di waktu tidur dan ketika sedang buang hajat atau sedang berkeringat dan semacamnya. Hal semacam itu tentu bertentangan dengan kesucian dan kesakralan Al-Quran. Selain itu juga jimat ini dapat pula dimanfaatkan para pembuatnya untuk menyebarkan kemusyrikan dengan alasan jimat yang dibuatnya dari Al-Quran. Di dalam kitab Al-Madkhal di Dirasatul Aqidah Al-Islamiyah. Ini banyak orang menggunakan jimat-jimat dari apa aja. Cuma juga orang menggunakan jimat dengan apa? Dengan tasbih. Jimat dengan tasbih. Jadikan sebagai jimat tasbih itu. Dan nggak boleh, Nabi nggak ada mencontohkan jimat. Sekarang gantungkan ayat di mobil, di rumah. Dan juga kalau antum lihat di dalam Islam nggak ada tuh rumah dikasih kaligrafi, ya nggak ada. Al-Quran kan dijadikan tuh ayat kursi, mesti ayat kursi. Kenapa? Supaya ngusir setan. Padahal di rumahnya banyak setan. Gimana bisa terusir dengan pajangan? Nggak bisa. Harus diapakan? Dibaca. Dan dibaca dengan hati dia pahami dengan hatinya betul-betul, karena Allah itu insya Allah akan bisa mengusir setan. Tapi ditempel nggak bisa. Makanya nggak ada contoh dari salafus saleh itu memajang ayat Al-Quran. Tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Itu nggak boleh. Gitu. Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk diapakan? Dibaca, difahami dan diamalkan Al-Quran, bukan untuk dipajang.